Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Senin 3 Januari 2022 bertepatan dengan 29 Jumadal Ula 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pelajaran Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sifatis shalah dan kita masuk kepada sesi ke-55, dan pembahasan kita malam ini masih menyelesaikan dari beberapa sifatis shalah. Maka kita langsung masuk kepada kajian, atau ada yang ingin mentasmi? 1-2 orang saja untuk mengejar waktu. Al-Maqdisi rahimahullah an Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala ra'aytu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajadtu qiyamahu farqa'ahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajadahu ma baina sajdatayn fasajadahu ma baina at-taslim wal insiraf qariban min as-sawa' fi riwayat al-Bukhari ma qala qiyam wal qu'ud qariban min as-sawa'. قال المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال وقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته ما بين سجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري أخر القيام والقعود قريبا من السواء. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Umdatul Ahkam, masih dari sifat salat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Tsabitin al-Bunani an Anas radhiyallahu anhu qala inni la alu an usalliya bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli bina. Qala Tsabitun fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'una kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqulul qa'ilu qad nasiya wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah makatha hatta yaqulul qa'ilu qad nasiya. Maka di dalam hadis yang pertama ini dari pelajaran kita malam ini, dari Tsabit al-Bunani dari Anas ibnu Malik. Siapa Tsabit al-Bunani? Dia seorang tabi'i, Tsabit ibnu Aslam al-Bunani, yang mana dia min asbatin nas dari periwayatan Anas. Maka dari tabi'i yang meriwayatkan dari Anas ibnu Malik yang paling banyak diantaranya selain Qatadah dari Anas juga Tsabit al-Bunani dari Anas. Dan juga di sana ada Humaid at-Tawil dari Anas. Maka ketiga ini dari rawi-rawi yang kuat periwayatannya dari Anas karena banyaknya duduk dengan Anas ibnu Malik. Kemudian berkata Tsabit yang meriwayatkan dari Anas, aku mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, ini la alu an usalli bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli bina. Yang maknanya berkata Anas, aku akan sangat berijtihad dan tidak akan mengurangi kepada kalian
untuk mengajarkan salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salat bersama kami. Maknanya Anas berazam berijtihad akan memperlihatkan bagaimana dari sifat salat Nabi. Berkata Sabit yang meriwayatkan dari Anas, "Fakana Anasun yasna'u syai'an lam arakum tasna'una." Dan Anas melaksanakan suatu sifat yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya. Apa itu? Tadi ada yang janggal apa tidak di saat saya salat? Di rakaat terakhir. I'tidal panjang. Ada yang janggal. Kemudian duduk di antara dua sujud. Inilah amalan dari hadis kita sekarang. Disebutkan oleh Al-Bunani bahwa Anas mengajari kami kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' intasaba qa'iman hatta yaqulul qa'il qad nasiya. Bahwa Anas bin Malik mengajari kami jika dia bangun dari ruku' sami Allahu liman hamidah, membaca Rabbana lakal hamd ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, maka intasaba qa'iman, maka berdiri lama. Hatta yaqulul qa'il, sampai jika ada orang yang bertanya qad nasiya, mungkin orang ini telah lupa karena duduk berdiri lama. Sudah dibaca sami Allahu liman hamidah, sudah dibaca juga hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, berdiri lama. Maka ini yang dilakukan oleh Anas, sampai orang mungkin yang sholat bersamanya akan mengatakan di hatinya mungkin lupa, sedang i'tidal dan sebagainya. Merasakan tadi seperti itu. Begitupun yang kedua, wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, dan di saat dia bangun dari sujudnya, duduk di antara dua sujud, maka hatta yaqulul qa'il qad nasiya, maka dia duduk agak lama sampai orang bertanya, mungkin dia telah lupa dari rakaatnya sehingga bingung mau apa yang dikerjakan, seperti itu. Maka inilah dari pelajaran kita malam ini, bahwa Sabit Al-Bunani meriwayatkan dari Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik mengatakan, aku akan bersungguh-sungguh memberikan kepada kalian sunnah-sunnah Nabi agar kalian mengetahui bagaimana sholat Nabi. Maka di antaranya yang diajarkan oleh Anas kepada murid-muridnya, di antaranya Sabit Al-Bunani, bahwa jika dalam keadaan i'tidal suatu saat dia panjang sampai disangka bahwa dia telah lupa dari sholatnya. Dan begitu pun di saat bangun dari dua sujud, duduk di antara dua sujud, maka dia pun duduk lama seakan-akan orang bertanya, ini bagaimana? Lama sekali. Apakah telah lupa? Seperti itu. Maka ini dari sunnah. Yang mana sunnah ini juga banyak dimatikan, maka kita sebagai ahli sunnah menghidupkannya. Alhamdulillah kita punya masjid sunnah, Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Kita bisa melaksanakan sunnah tersebut di antara kita dengan catatan kita mengetahui ilmunya. Seperti sekarang kita mengetahui ilmunya. Maka oleh sebab itu tadi sengaja saya lakukan waktu menjadi imam maghrib i'tidal yang panjang, tentu merasakan bedanya. Kemudian duduk di antara dua sujud yang panjang. Seperti itulah dulu Sabit Al-Bunani menganggap Anas lupa. Maka faedah dari hadis ini menjadi pendalilan tentang disyariatkannya takwilul qiyam ba'da ruku. Disyariatkannya kadang-kadang Nabi itu panjang i'tidal di saat bangun dari rukunya. Dan kadang-kadang Nabi duduk di antara dua sujud dalam keadaan panjang. Tentunya permasalahan seperti ini
seperti disebutkan oleh para ulama, tidak dalam keadaan terus-menerus. Kenapa? Karena di dalam hadis yang sebelumnya dari Al-Bara Ibnu Azib dan yang lainnya, bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan sujud dengan ruku, dengan i'tidal, apa kata Nabi? Sawaun bainahun. Bahwa Nabi melaksanakan sujud dan ruku dan i'tidal dan duduk di antara dua sujud dari rukun-rukun itu sama. Maka rukunya dengan i'tidalnya sama. Sujudnya dengan bangun di antara dua sujud sama. Sama-sama panjangnya. Maka di sini kadang-kadang Nabi dalam keadaan berdiri lama. Wallahu a'lam, setelah dia melaksanakan sujud kemudian berdiri lama, ada hikmahnya, mengembalikan tulang-tulang punggung kepada tempatnya dan sebagainya. Dan begitu pun duduk di antara dua sujud, istirahat di antara dua sujud yang agak lama. Yang jelas ini dilakukan oleh Nabi dan diperhatikan oleh Anas, dan Anas menyampaikannya kepada murid-muridnya Thabit Al-Bunani, dan ini adalah perbuatan dari Nabi. Maka faedah di sini, jika ditanyakan kepada kita bagaimana dengan hadis yang terdahulu. Hadis yang terdahulu dari Al-Bara Ibnu Azib dan juga dari hadis Imran Ibnu Husain yang sholat di belakang Ali, bahwa Nabi Muhammad SAW disebutkan, terutama dari hadis Bara Ibnu Azib, Ramaktu sholata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu wa ra'atahu ataupun wa ruku'ahu wa kadalika fa'itidalahu wa kadalika fasajadatahu wa kadalika fajalsatahu baina sajdatain, disebutkan qoriban minas sawa, sama di antara rukun-rukunnya. Maka dari sini asalnya seperti itu. Namun di hadis Anas dipanjangkan dikarenakan dari sunnah juga. Maka dalam permasalahan seperti ini kita tidak membuang sunnah dengan sunnah. Selama sunnah itu sabitah, maka kita lakukan. Kadang-kadang seperti hadis Anas memanjangkan sengaja di saat i'tidal dan di saat bangun dari dua sujud. Maka inilah hadis dari Anas. Hadis yang pertama di malam ini. Dan hadis yang kedua masih dari Anas bin Malik. Qala ma salaitu wara'a imamin qad akhafa salatan wala atamma salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maknanya pembahasan tentang permasalahan tidak membuat panjang dalam sholat berjamaah itu adalah perkara yang sangat baik. Maka disebutkan oleh Anas, masalah itu wara'a imamin, dan Anas bin Malik seorang sahabi yang panjang umurnya. Maka dia sholat bersama Nabi, dan sholat bersama Abu Bakar, dan sholat bersama Umar, dan sholat bersama Utsman. Maka umurnya panjang. Adapun di zaman Ali maka dia sudah pindah ke Irak, ke Kufah. Maka poin pendalilannya adalah aku sholat di belakang imam, tidak pernah aku melihat sholat dari para imam itu qad sedikit pun yang lebih mudah dan ringan seperti sholatnya Nabi. Maka menandakan bahwa sholat di belakang para khulafa ar-rasyidin, sholat di belakang Nabi masih lebih ringan. Maka meringankan di dalam sholat, barakallahu fikum, itu adalah perkara yang sangat baik dalam berbagai perkara, terutama sholat berjamaah, dan nasnya telah lewat di pelajaran yang lalu. Barang siapa yang sholat berjamaah, man amal qaum, barang siapa yang menjadi imam bagi suatu kaum, fal yukhaffif, dengan fi'lun amr, agar meringankan. Kemudian disebutkan ilahnya, di antara kalian ada du hajatin dan du saqamin,
Di antara mereka ada orang-orang yang butuh kepada perkara yang lain. Dan Zusaqomin, ada orang-orang yang marid, orang-orang yang sakit yang ikut salat berjamaah dan dia sangat berat. Maka falyukhaffif, agar diperingan. Maka Anas di sini mengatakan, aku belum pernah sholat di belakang imam satupun yang lebih ringan daripada Nabi. Maka membaca ayat-ayat yang pendek itu bukan suatu perasaan yang malu. Karena apa? Karena justru meringankan. Dan tidak apa-apa untuk membaca surat-surat selain juz amma, namun diberikan surat yang pendek ataupun diambil dari ayat-ayat panjang, 2 ayat, 3 ayat yang pendek, yang jelas. Anas mengatakan dia sholat bersama seluruh para imam karena usianya panjang, namun tidak pernah melihat bagaimana seringkas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika Nabi kita Muhammad yang memberikan syariat dan dia adalah seorang Rasul yang membuat syariah, melaksanakan sholat itu ringkas, membaca surat yang ringkas, maka kenapa kita memperpanjang dan mempersulit kepada manusia? Yang menjadi penting adalah manusia itu cinta dan senang beribadah kepada Allah. Itu poinnya. Karena di saat Mu'ad memberikan rakaat yang panjang, Nabi marah dan mengatakan, fatanun afatanun anta ya Mu'ad. Membuat fitnah. Apakah kamu pembuat fitnah, wahai Mu'ad? Dan di riwayat disebutkan, inna fina munafirun, bahwa sungguhnya pada kita itu ada munafirun, orang-orang yang mengajak lari dari agamanya. Maka seorang jika menjadi imam, lemah lembut dengan makmum, memberikan kemudahan, alhamdulillah, yang jelas sudah selesai sholat wajib atas mereka, selesai. Setelah itu ingin memberikan kajian, setelah itu ingin memberikan tausiah dan yang lainnya, terserah. Yang jelas sholat berjamaah yang menjadi wajib bagi orang awam yang datang, yang ingin sholat di masjid kita, atau para tulabul ilm, semuanya niatnya sama. Maka setelah itu jika ingin melaksanakan kajian panjang pun tidak apa-apa. Karena kajian hukumnya sunnah dan mungkin para bapak-bapak yang tujuannya sholat akan meninggalkan kita, terserah. Yang jelas untuk permasalahan sholat berjamaah, jangan membuat fitnah dengan terlalu panjang. Kemudian wala atamma sholatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah di belakang imam yang sangat sempurna sholatnya kecuali sholat di belakang Nabi. Nah, ini 2 hadis dari Anas ibnu Malik, dan faedahnya dari 2 hadis ini, yang pertama tentang permasalahan memanjangkan i'tidal dan juga memanjangkan di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud. Dan yang kedua, di hadis yang kedua ini dipersaksikan oleh Anas bahwa Nabi orang yang paling sederhana sholatnya, dan dia sholat dengan para imam setelah meninggalnya Nabi, para khulafa ar-rasyidin. Maka dari faedah hadis ini bahwa diusahakan untuk imam agar mendekatkan para makmumin kepada Allah dalam perkara-perkara yang mudah. Jangan mentang-mentang dia hafal Quran, ingin murajaah dalam sholat berjamaah. Murajaah tidak usah dengan sholat berjamaah, sholat malam, bangun jam 2:30, jam 3, sholat malam panjang, murajaah dari Al-Quran, alhamdulillah. Adapun mentang-mentang jadi imam, wah saya ingin murajaah surat Yusuf. Semua dibaca surat Yusuf dari awal sampai akhir. Para makmum menjadikan sebagai orang-orang yang murajaah dia. Maka ini tidak pantas seperti ini dilakukan oleh seorang imam, membuat orang lari dari masjid kita. Maka ini yang bisa kita berikan dari 2 hadis, dan kita masuk kepada hadis yang ketiga,
Dan di hadis yang ketiga ini pun perkara sunnah yang dimatikan ataupun tidak banyak diketahui dan tadi kami lakukan. Antum tadi merasa apa tidak ada keganjilan di rakaat pertama? Saya duduk lama bertakbir dan masih duduk. Maka itu dinamakan al-jalsah al-istirahah ataupun jalsatul istirahah, duduk istirahat. Maka telah datang pendalilannya hadis yang muttafaqun alaih di hadis ini. An Abi Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri. Abu Kilabah seorang tabi. Ja'ana Malik ibn Huwairits, seorang sahabi yang ma'ruf dengan hadis sifat salat yang lafadznya wasallu kama ra'aitumuni usalli. Maka salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Diriwayatkan oleh Malik ibn Huwairits di Sahih Al-Bukhari. Maka di saat datang seorang sahabi Malik ibn Huwairits fi masjidina hadza, kata Abu Kilabah. Faqala, dan berkata sahabi Malik ini, inilah usalliya bikum wa ma uridu as-salata. Usalliya kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku ingin mengajari kamu ataupun kalian bagaimana aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Dan di sini salatnya bukan salat yang wajib ataupun sunnah, tetapi hanya mengajarkan bagaimana caranya salat. Maknanya tidak salat berjamaah ataupun salat sunnah, tetapi dia melaksanakan salat di depan manusia untuk diikuti dan diketahui inilah sunnah Nabi. Maknanya bukan salat dalam bentuk ibadah seperti salat fajar, zuhur, asar atau salat sunnah rawatibnya, bukan, tetapi mengajari manusia tujuannya. Fakultu li Abi Kilabah, maka berkata rawi kepada Abu Kilabah, kaifa kana yusalli, lalu bagaimana wahai Abu Kilabah Malik ibn Huwairits itu mengajari kamu? Qala misla salati syekhina hada, seperti salatnya guru kita ini. Dan yang diinginkan adalah Abu Yazid Amr ibn Salamah al-Jurmi, tabi'i juga selain dari Abi Kilabah. Maknanya bahwa sunnah ini sudah menyebar di antara para tabi'in. Disebutkan dari sunnahnya Malik ibn Huwairits yang datang kepada Abu Kilabah dulu, dan diceritakan wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhadha. Ini dia lafaznya. Wa kana yajlisu, dulu Nabi duduk jika mengangkat kepalanya dari sujud sebelum dia berdiri. Maknanya disebutkan oleh para ulama di dalam penjelasan hadis ini, sunnah ini dilaksanakan dari lafaz yang kita baca ini di rakaat yang pertama dan juga di rakaat yang ketiga. Maknanya bagaimana? Di saat Nabi dari rakaat pertama selesai dengan sujud yang terakhir, kemudian dia duduk sebelum dia bangkit untuk kepada rakaat yang kedua. Dan duduknya di sini dinamakan jalsah istirahah, tanpa berzikir dan tanpa bertakbir. Kemudian setelah itu baru Allahu Akbar, mengangkat badannya. Sehingga jika dia sholat berjamaah, dia melaksanakan yang demikian imam ini, kemudian dia bertakbir untuk berdiri. Maka ini dinamakan dengan jalsah istirahah. Wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud. Nabi jika selesai dari rakaat yang pertama, selesai dari sujud yang dua kali, maka
yajlisu qabla an yanhadha. Nabi duduk sebelum Nabi berdiri. Maka ini yang kita sebutkan dengan jalsah al-istirahah. Maka pembahasan seperti ini barakallahu fikum telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka jalsah al-istirahah telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, yang mana dia itu tempatnya di rakaat yang pertama. Jika ingin masuk kepada rakaat yang kedua, maka Nabi duduk dahulu. Kemudian setelah itu dia bangkit, Allahu Akbar, kepada rakaat yang kedua. Dan begitu pun di sujud yang ketiga untuk masuk kepada rakaat yang keempat. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama yang masyhur kepada dua ucapan. Ucapan yang pertama, mereka yang mengatakan bukan dari sunnah. Dan ini adalah madhab jumhur dari Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah dan Malikiyah dan qaul dari ucapan Imam Asy-Syafi'i. Dan dari mu'asirin dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan dipilih oleh Imam Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Kenapa dikatakan bukan dari sunnah? Alasannya bahwa Nabi melaksanakan yang demikian karena kebutuhan di saat dia sudah mulai tua dan berat. Mana pendalilannya seperti di hadits Muawiyah bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan la tubadiruni fi ruku was sujud fa inni qad badantu. Maka jangan cepat-cepat di dalam permasalahan ruku dan sujud karena aku sudah tua. Maka wajah pendalilannya kata mereka bahwa ini menunjukkan Nabi sudah tua sehingga dia duduk setelah sujud sebelum dia naik untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, mereka yang mengatakan justru dia adalah sunnah, dilaksanakan oleh Nabi di dalam hadis yang kita lewati tadi. Dan ini adalah pendapat dari sebagian ucapan Imam Asy-Syafi'i dan sebagian ucapan Imam Ahmad, dan diikuti oleh para muhaddisin seperti Asy-Syaukani dan juga madhab dari ahli Dhahir, Daud Adh-Dhahiri yang dipopulerkan oleh Ibnu Hazm, dan dari mu'asirin seperti Syekh Ibnu Baz dan Syekh Al-Albani, dan yang Dhahir Syekh kami Muqbil Al-Wadi. Maka mereka mengatakan dari sunnah, tidak ada pengkhususan karena Nabi sudah tua dan sebagainya. Pendalilannya di hadis tadi dari Malik Ibnu Huwairis, bahwa dia mengatakan aku akan mengajari kamu salat Nabi kepada Abu Kilabah, dan ternyata sudah diikuti oleh Abu Yazid tabi'i yang lain, bahwa Nabi Muhammad SAW di saat selesai rakaat yang pertama maka dia sujud yang terakhir, kemudian bangun duduk terlebih dahulu tanpa dzikir, tanpa takbir. Kemudian berkata Allahu Akbar baru berdiri. Maka ini dinamakan jalsah al-istirahah. Mereka yang mengatakan dari sunnah disebutkan tidak dibatasi lafaz bahwa ini di saat sudah tua dan sebelum tua dan sebagainya. Maka jadilah dia sunnah secara mutlak. Dan begitu pun telah datang di dalam lafaz hadis yang lain yang dikeluarkan Ashabus Sunan yang bisa naik kepada derajat hasan dari Abi Humaid. Annahu wasafa shalah Nabi sallallahu alaihi wasallam summa hawa sajidan summa thana rijlaihi wa qa'ada hatta raja'a kullu admin
maudhi'ahu summa nahadha. Maka dari sifat salat yang diajarkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi bahwa Nabi di saat selesai dari rakaat yang pertama diakhiri dengan sujud, kemudian hawa sajidan, maka dia sujud, summa sana rijlahu, kemudian dia melipat kakinya, waqa'ada, dan duduk sampai kembali tulang-tulangnya dan sebagainya. Baru setelah itu summa nahadha, kemudian dia duduk berdiri. Maka inilah dari hadis yang dinamakan dengan al-jalsah al-istirahah. Siapa yang bisa menyepertikan? Tadi saya maghrib sudah melaksanakannya. Ada yang paham? Fahimtum? Siapa yang paham? Silakan jadi model. Mana, nggak ada yang ngacung? Foto. Seperti sholat biasa, tunjukkan bagaimana biasanya. Rakaat yang pertama kemudian bangun, kemudian yang kedua sholat yang melaksanakan sunnah jalsah istirahat di atas. Yang pertama biasa sujud kemudian bangun. Nah, yang kedua melaksanakan sunnah al-istirahat, sajid jalsah istirahat. Gimana? Ayo sujud, posisinya sujud menghadap sini. Ayo. Ini yang biasa dulu. Sujud terakhir. Berarti selesai apa? Selesai dari rakaat yang pertama. Ayo, Allahu Akbar. Enggak, inginnya kita seperti biasa dulu. Langsung berdiri. Ayo sujud. Itu yang terakhir. Kemudian Allahu Akbar, kabir. Ini yang normal. Di mana dia sujud, kemudian bangun. Masuk ke rakaat yang kedua. Adapun dari sunnah jalsah istirahat bagaimana yang kita pelajari sekarang? Sujud terakhir, kemudian duduk sementara seperti ini. Tidak ada zikir dan yang lainnya. Kemudian setelah itu berdiri. Sumana hadha. Paham? Udah selesai. Dan ini dilakukan di rakaat yang pertama mau ke rakaat yang kedua. Dan di rakaat yang ketiga mau ke rakaat yang keempat. Maka telah kami sebutkan tadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan itu kekhususan dari Nabi di saat Nabi sudah tua. Dan di sini pendalilannya tidak begitu kuat, wallahu a'lam. Mana dalil pengkhususan? Hanya beristidlal dengan hadis Muawiyah, la tubadiruni fi ruku' was sujud. Janganlah cepat-cepat dalam ruku' dan sujud. Fa ini qad badantu, karena aku telah lemah dan gemuk, kata Nabi. Maka di sini tidak ada pendalilan ruku' dan sujud. Yang menjadi poin wallahu a'lam seperti para ulama yang mengatakan dia dari sunnah karena asal dari hadis itu di dalam sifat sholat sunnah tidak dikhususkan kapan Nabi atau dikarenakan Nabi sudah tua dan sebagainya, tidak ada. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan hukumnya dalam permasalahan ini adalah sunnah secara mutlak. Maka yang benar, wallahu a'lam, al-ilmu indallah, jalsah ini termasuk jalsah yang sunnah. Maka kita melaksanakannya kadang-kadang melaksanakan seperti biasa di sujud yang terakhir di rakaat yang pertama langsung Allahu Akbar dengan cepat, atau Allahu Akbar duduk dulu. Kemudian setelah itu bangun. Maka kita laksanakan sunnah-sunnah ini. Insya Allah nanti Imam Isya melaksanakan sunnah ini, dan yang rajih dia adalah sunnah. Maka dengan ini kita cukupkan 3 hadis yang kita pelajari di sini. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.